Di pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang desain-desain penelitian. Jadi, Saman kan sudah buat ya, cuma nanti cross check lagi cocok apa enggak gitu. Yang saya tampilkan ini nanti garis besarnya cuma ada 2, kuanti dan kuali. Sebenarnya ada satu tambahan ya, pengembangan yang umumnya dipakai, tapi ini di slide ini tidak saya tampilkan yang pengembangan. Jadi cuma kuanti dan kualinya aja. Yang paling sering dipakai, paling umum dipakai, nanti seperti itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan mengisi daftar hadirnya dulu. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi daftar hadirnya. Sebentar, saya bukakan linknya dulu. Saya siapkan dulu linknya, saya kopikan. Pertemuan 6 ya, pertemuan 6. Monggo diisi dulu, sudah saya kirim. Topik kita hari ini teman-teman sekalian tentang desain penelitian ya. Ini yang paling umum dan paling sering dipakai. Makanya ini yang saya angkat. Jadi desain penelitian ini digunakan untuk menentukan cara yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini kan munculnya di rumusan masalah. Di rumusan masalah, sehingga dalam menjawab rumusan masalah itu perlu dijawab, ada cara menjawabnya. Cara menjawabnya menggunakan desain penelitian. Kalau di mata kuliah Medpen dulu, biar mudah, saya desain itu menyatakan dengan pendekatan dan jenis. Misalnya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, jenisnya apa. Itu biar gampang. Memang dalam penyebutan itu banyak sekali ya, dalam penyebutan itu. Ada yang menyatakan metode, yang berkembang itu banyak. Ada yang kalau eksperimen itu menyatakan desain, macam-macam. Biar saya nggak rancu, biar dalam menjelaskan sama. Saya dulu memberikan konsep bahwa yang namanya kuanti, kuali, pengembangan itu kita golongkan saja di dalam pendekatan penelitian. Nanti di kuanti ada eksperimen, ada uji coba misalnya. Nah, itu masuk di jenisnya. Kalau di kualitatif, misalnya ada jenisnya, ada studi kasus. Nah, itu biar gampang saja. Pengembangan juga begitu. Ada ADI, ada 4D, itu kita masukkan dalam jenis saja, biar nggak bingung. Jadi pemaknaannya memang di luar banyak sekali, tapi sama jangan rancu dengan nama-nama itu. Soalnya saya sudah menyepakati memberikan sampean pengetahuan di awal dulu pada mata kuliah Medpen itu tentang itu tadi. Metode ini, kalau di dalam slide ini saya nyebutnya metode, nggak masalah lah. Tapi konsepnya tetap itu tadi ya. Metode penelitian, pemilihan metode ini berkaitan dengan, pemilihannya berkaitan dengan apa? Tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan itu kan berdasarkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dibuat, kemudian di breakdown ke tujuan penelitian. Minimal ada 3 rumusan itu idealnya. Kalau rumusannya 2, ditambah 1 lagi.
Kalau rumusannya 5, buat S1 kebanyakan, begitu. Bahkan saya kemarin ya, 2 minggu, sekitar 2 mingguan yang lalu, mengikuti seminar penelitian di UNESA. Kalau untuk anak S1, instrumen yang dipakai nggak usah banyak-banyak, 2 sampai 3 aja instrumennya. Nanti kalau kebanyakan instrumen pusing, disederhanakan, apalagi kondisinya pandemi. Nah, kemarin seperti itu. Pak, jadi kalau saya memakai hanya 2 instrumen, apakah boleh? Boleh. Apa saja instrumennya? Misalnya kalau kuanti ya, tes dan wawancara. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting rumusannya terjawab. Karena dalam memilih instrumen itu kan berdasarkan rumusannya. Nah, rumusan ini di-breakdown ke dalam tujuan. Jadi Saman menentukan desain penelitiannya itu berdasarkan tujuannya apa. Logika berpikir yang digunakan. Ini maksudnya apa? Logika berpikir di sini berkaitan dengan teori. Sama dalam memilih bab 3, itu kan tidak bisa langsung milih ini. Kan mesti ada rujukannya. Ambil dari ahli siapa. Yang paling sering, Sugiono, Suharsimi Arikunto. Kalau pengembangan biasanya Bock and Gold. Kalau PTK itu Kemis Tagat. Ini logika berpikirnya ada di situ. Terus ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi ketika kamu dalam melakukan penelitian itu, sumber daya yang menunjang kesuksesan penelitianmu itu ada apa tidak? Misal, kamu ngambil judul tentang pembelajaran daring, tapi siswamu nggak punya HP. Kira-kira berhasil apa tidak, Mbak Utami? Tidak. Mbak Utami kan kemarin ngambil judul daring ya, online ya Mbak ya? Iya. Itu kalau siswanya nggak punya HP, ya nggak bisa. Kalau pinjam orang tua ya nggak masalah. Yang penting kalau daring kan tuntutannya ada tidak tatap muka berarti ada tuntutan penggunaan teknologi. Siswa itu harus punya, meskipun pinjam orang tua. Begitu. Itu maksudnya ketersediaan sumber daya. Misal Mas Mahrus ngambil bahasa Inggris. Ngambil bahasa Inggris ya kemarin. Tapi bukunya, anak-anak nggak punya buku. Nah, gimana? Nah, ini kan nggak mendukung judulnya nanti. Buku panduannya, buku pegangannya yang mau diajarkan apa. Jadi anak hanya mendengarkan tok dari guru. Kalau nggak punya pegangan, buku paket, buku LKS, kan jadinya nggak maksimal. Nggak maksimal. Ya memang bisa disiasati. Kalau sekolahnya sudah bagus, pakai LCD. Tapi kalau enggak, sekolahnya rada desa, kan LCD enggak setiap sekolah punya, Mas Yan. Di daerah saya itu setiap sekolah itu yang agak mencil-mencil itu enggak punya mereka LCD. Pokoknya dari buku gitu ngerjakannya. Jadi itu ketersediaan sumber daya. Jadi yang akan kamu lakukan itu mendukung judulmu apa tidak. Terus Mbak Ajeng pengembangan ya Mbak Ajeng ya. Pengembangan apa Mbak Ajeng? Apa media? Modul. LKPD. Nggih, modul, Pak. Modul. Dalam mengembangkan modul, mesti kan ada acuan toh ya Mbak Ajeng ya. Nggih, Pak. Nggak mungkin ujuk-ujuk Saman membuat konsep sesuai dengan pikiran Saman sendiri, nggak mungkin. Namanya pengembangan berarti dari yang sudah ada dikembangkan sesuai dengan tambahan dari sampean dan masukan dari para ahli. Nah, jadi itu namanya ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi makanya dalam memilih judul, Saman sanggup tidak? Ngitungnya nanti gimana? Kalau pakai SPSS, Saman bisa nggak SPSS-nya? Dan nggak ke orang atau minta bantuan teman, boleh. Tapi setidaknya Saman tahu dasarnya. Nggak pasrah bongkoan gitu, tidak. Nanti kalau pasrah bongkoan nggak paham sama sekali, manipulasi data yang terjadi. Nanti dalam penyusunan desain penelitian ini, kalau Saman nggak paham, nah ini kalau pas ditanya pas sidang ini repot. Misalnya
Saman pakai metode apa? Cara yang kamu pakai gimana? Nggak tahu, Pak. Saya pasrah teman saya. Nggak boleh seperti itu. Harus bisa jawab. Paling tidak Saman tahu, paham alurnya. Oh, ini didapat dari ini. Caranya begini, gitu. Nah, ada loh ketika sidang kemarin itu, nggak tahu, Pak. Itu dikerjakan oleh teman saya. Lah, ini skripsi temanmu apa skripsi kamu? Kan dia ada tabel ya, tabel gitu ya, tabel seret, terus ditanya oleh penguji, ini nilai ini dapatnya dari mana? Artinya apa? Nggak tahu, Pak. Nah terus, kamu kok bisa gitu? Ya dikerjakan teman saya, Pak. Lah, itu apakah jawaban yang memuaskan dosen penguji? Kan tidak. Jadi Saman, apa yang Saman tulis, angka-angka yang Saman tulis dalam penelitianmu nanti, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Meskipun kamu dibantu temanmu, dibantu seseorang, ndandakno, kan ada ya ndandakno, skripsi ndandakno pakai jasa. Ya tapi harus paham kamunya, alurnya seperti apa, nggak pasrah bongkoan gitu. Jadi paham alur berpikirnya, logika berpikirnya tahu, ini bagaimana tahu. Jadi nggak sekedar jadi bagus, dikirim ke dosen ketika diuji gelendang, jangan sampai seperti itu. Jadi boleh dibantu itu boleh. Tapi kamu kudu paham karena yang diuji kamunya. Banyak terjadi kasus ketika skripsiku itu ndandakno atau copy paste, nggak paham isinya. Yang terjadi apa? Nggak bisa jawab. Sehingga apa? Dosen ketika mau meluluskan berpikir-pikir. Garuk-garuk kepala ini apa kayak gini. Garapannya ada tapi nggak bisa jawab, nggak paham isinya. Sehingga kelulusannya bisa ditunda. Diminta mempelajari dulu. Ada itu. Kakak kelasmu. Ya kakak kelasmu pas ini. Langsung diminta bimbingan. Nginep di rumah dosennya. Diinepno di musola. Itu pas pengujinya sama dengan saya ujiannya. Silakan datang ke rumah saya. 2 hari 1 malam. Insya Allah selesai. Tidurnya di mana? Jangan tidur di rumah saya. Di musola. Bawa laptop. Langsung briefing. Itu sudah apa waktu itu sempro ya, sempro. Parah banget. Dia ndandakno. Nggak boleh seperti itu. Kemudian jenis analisis penelitian. Mohon maaf Pak Udin, mic-nya mati. Ya, mohon terima kasih diingatkan. Nggih, Pak. Nggih. Jadi di jenis analisis penelitian ini, jadi ini kalau saya nyebut biasanya nyebutnya pendekatan ya, pendekatan. Pendekatan berdasarkan analisisnya. Sebenarnya ada 3 ya, ada 1 tambahan. Kuanti, kuali, dan pengembangan. Tapi yang saya bahas ini cuma kuanti dan kuali saja. Oke. Metode penelitian tadi di bab ini saya bagi menjadi 2 ya, kuanti dan kuali. Kuanti ini berdasarkan paradigma positivistik. Apa itu positivistik? Hitung-hitungan. Berdasarkan perhitungan. Makanya kuanti itu mesti hitung-hitung. Ada yang pakai rumus RxY, ada yang pakai SPSS itu ya. Dipakai ke SPSS, ada uji T, uji inilah yang sudah sama pelajari di statistik. Mbak Ajeng, yang sama ingat di statistik kemarin diajari uji apa saja dalam menguji data? Ada uji T, Pak. Terus sama apa tabel yang apa ya? 0, itu loh Pak. Itu yang saya ingat.
Uji apa namanya? Uji T, uji pengaruh, uji RxY, uji T kan ya pengaruh juga. Seingat saya cuma itu sih Pak, uji T itu. Yang Uji T. lebih dominan yang sering Berarti dibahas kali jenengan itu mencari uji T. pengaruh, Iya. diajari menguji cari pengaruh. Nggih. Oke. Terus kalau penelitian kualitatif ini didasarkan pada paradigma humanistik. Humanistik itu apa? Orang. Kuali itu lebih banyak orang itu sebagai instrumen penelitiannya. Jadi peneliti itu sendiri sebagai instrumennya. Makanya paradigmanya human, manusia. Tujuan pokok dari penelitian kuantitatif, memperoleh generalisasi terhadap populasi. Jadi ada populasi sekian, kalau diteliti itu bagaimana? Digeneralisasikan. Hasilnya seperti apa? Kalau kualitatif, memaknai setiap gejala yang ada. Pemaknaan dilakukan sedalam mungkin sampai diperolehnya variasi yang jenuh. Jenuh itu apa? Ketika data itu diuji cobakan, hasilnya sama. Misalnya, saya pas S2 itu lebih mengarah kepada kuali ya. Jadi bagaimana sih menanamkan nasionalisme itu di dalam diri anak gitu. Instrumennya ada banyak, ada disiplin, ada cinta tanah air. Lah, itu saya buat dalam angket. Ketika dia sudah jenuh, hasilnya sama, misalnya di disiplin, hasilnya sudah 8. Di cinta tanah air sudah 8. Ini sudah jenuh. Tapi kalau di disiplin 8, di cinta tanah air masih 6, belum jenuh itu, belum sama. Nah, ini yang dimaksud dengan variasi jenuh. Jadi ketika diuji coba beberapa kali hasilnya sama. Nah, ini kalau kuali, berarti penelitiannya sudah selesai. Makanya penelitian kualitatif itu cenderung waktunya butuh lebih lama. Saya 3 bulan. 3 bulan. 13 pertemuan, 12 pertemuan. 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. 12 pertemuan. Kalau kuanti 2 kali cukup. Biasanya ambil nilai sebelum, kemudian nilai sesudah. Kan gitu, selesai. Terus dicari pengaruhnya. Kalau sebelum gimana hasilnya, sesudah gimana hasilnya. Tapi kalau kuali butuh proses panjang. Nah, ini saya sudah melakukan ini. 3 bulan. Jadi ngambil data tok 3 bulan. Sampai datanya jenuh. Datanya jenuh, sudah selesai. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Oke, Mas Mahrus, rencana pakai apa, Mas? Kuanti, kuali, atau pengembangan jadinya? Gimana, Mas Mahrus? Iya, Pak. Ya, di antara pengembangan sama ini, karena saya kan sambil masih konsultasi sama Ani, terus langsung diajarin, belum kelar banget, Pak. Saya masih bimbang mau milih karena kata Mbak Ani, ini kalau seandainya tak rubah semua boleh nggak, terus dari judulnya juga gitu. Itu Mbak, Pak. Segera fikkan karena waktu semakin dekat ya. Ya Pak, insya Allah minggu ini udah fix kok. Ya. Dan udah mulai membuat karena kan di pertemuan ke-9 ya Pak ya. 8 sudah ngumpulin. 8 udah ngumpul. Ya. Oh iya Pak. 8 sudah ngumpulkan. Iya Pak. Pertemuan 7, sekarang kan 6 ya. 7 itu ya. saya instruksikan, nanti saya buatkan link pengumpulannya. Terus yang dikumpulkan apa saja, nanti tak kasih tahu instruksinya. Terus pertemuan 8 itu batas akhir pengumpulannya.
nanti gitu. Nah, pertemuan 8 itu UTS. Pertemuan 9 sudah mulai tampil. Tampilnya mungkin sehari 1 ya kalau di kelas karyawan ini. Kalau di kelas reguler karena mahasiswanya banyak bisa jadi sehari 3 atau 4 mahasiswa nanti begitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Bismillah. Oke, saya lanjutkan. Syarat objek yang diamati. Ini bukan objek ya, objek, keliru. Saya ralat. Objek yang diamati. Dalam penelitian kuantitatif, dapat teramati, dapat terulang, dapat terukur, dapat teruji, dapat teramal. Makanya di kuanti itu ada hipotesis. Zaman kalau ngambil kuanti wajib memberikan hipotesis. Hipotesis itu ramalan jawaban, prediksi jawaban dari penelitianmu. Makanya kalau hipotesis diterima bunyinya H berapa? Mbak Zumrotus. Oke, H1. Kalau hipotesisnya ditolak, H0. Tapi mahasiswa nggak berani. Kalau misalnya terjadi H0, pasti terjadi manipulasi data. Agar terjadi H1. Kalau nggak H1 kan penelitiannya kan nggak berhasil. Seharusnya kan memang penelitian kan ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi mesti sejauh saya menguji, mesti penelitian itu berhasil. Nggak pernah tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, mesti datanya dimanipulasi. Itu yang terjadi. Kerangka dasar dalam penelitian kuanti. Jadi dari teori, terus di level teorinya ada variabel ya. Terus kemudian variabel ini biasanya ada 2. Biasanya kuanti kan lebih banyak ke pengaruh ya. Pengaruh apa dan apa itu variabelnya. Makanya ada RxY, UJT, pengaruh. Kalau namanya pengaruh mesti ada 2 yang di ini dan ini. Nah, kemudian dari teori ini dioperasionalisasi, diinduksi menjadi definisi operasional. Kemudian di level teorinya dideduksi, ini diterapkan sesuai enggak? Gitu. Makanya di kuanti itu mesti ada sebelum dan sesudah. Gitu. Sebelum diterapkan ini begini, sesudah diterapkan ini jadinya begini. Ini gambarannya. Siklus empirik penelitian kuanti. Dari teori dirumuskan masalah, ada induksi, hipotesis, kemudian ditarik populasi dan sampelnya, diuji coba, dievaluasi. Gitu tatarannya. Makanya di sini panahnya hipotesis dulu, belum ke populasi dan sampel dan pengumpulan data. Di hipotesis dulu. Makanya di bab 2, hipotesis di bab berapa? 2 ya? 3. Bab 3 hipotesis. Oke. Berarti harus ada hipotesis dulu. Jadi sebelum penelitian terjadi, peneliti sudah merumuskan hipotesis. Hipotesisnya apa? Oh, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Metode dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini yang paling sering ada eksperimen. Eksperimen pun macam-macam ya. Ada quasi, ada one pretest design, ada survei. Eksperimen sendiri banyak, ada 4 kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Terus ada survei juga. Ini umumnya. Ini kalau one shot case study, jadi cuma 1 kali. Setelah diberikan treatment, berarti ini nggak ada nilai sebelum ya, ini ya. Jadi nilai sebelumnya itu didasarkan dari wawancara dengan guru atau data lapangan pas berkunjung. Jadi nilai sebelumnya dari itu. Jadi langsung diberikan treatment, terus dinilai post test. Nah, ini dicari hubungannya single after program. Suatu kelompok dikenakan perlakuan tertentu, setelah itu dilakukan pengukuran terhadap variabel tergantung. Jadi ini nggak ada pretestnya. Berarti cuma tes 1 kali. Setelah ada treatment, sudah itu post test. Ini namanya short case study. Nah, kan kadang ada yang pretest dan post test ya. Ada yang seperti itu. Jadi membandingkan antara nilai pretest dan post test. Kalau ini membandingkan
hubungannya diberikan treatment dengan hasil post-testnya, dicari hubungannya. Kalau post-testnya bagus, berarti treatmentnya berhasil, kan gitu. Ada yang versi seperti itu, macam-macam banyak. Nah, ini ada yang one group pretest post-test design. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada nilai pretest sebelum, terus diberikan treatment, dan nilai sesudah. Berarti tesnya berapa kali? 2 kali. Kalau yang one test tadi, yang atas tadi itu cuma 1 kali tesnya. Gitu. Terus juga bisa dibandingkan. Ini ada one group pretest juga post-test, nilainya nggak diambil, terus diberikan treatment, ada post-test lagi. Ini makanya T1, T2. Sebentar, saya tak bacain. Comparison random control group. Oh, ini. Ini membandingkan antara grup yang diberikan pretest dan antara grup yang tidak diberikan pretest, treatment. Ini. Jadi post-test dulu, ada yang dikasih treatment dan ada yang tidak. Jadi 2 kelas ya, kalau yang bawah ini 2 kelas. Sama-sama kelas A dan B. Sama-sama diberikan post-test. Terus kemudian di yang satunya kelas A diberikan treatment yang disebut dengan kelas kontrol, kelas eksperimen, dan kelas biasa yang kelas B itu yang disebut dengan kelas kontrol, nggak diberikan apa-apa. Terus diberikan post-test dua-duanya, dibandingkan nilainya antara yang dikasih treatment dan enggak. Ini yang di gambar bawah ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Menentukan variabel bebas sebagai variabel treatment, variabel ini tidak akan diukur, melainkan muncul sebagai variabel yang akan mengakibatkan perubahan pada variabel. Misalnya, dengan diberikan metode apa ya misalnya, metode berbasis masalah, apakah hasil belajar siswa akan naik? Nah, berbasis masalahnya ini tidak akan diukur, tidak. Tapi muncul sebagai variabel yang akan mengakibatkan perubahan pada variabel tergantung. Variabel tergantungnya apa? Nilai. Jadi kalau diberikan hasil berdasarkan masalah itu nilainya bagaimana? Itu maksudnya nomor 1. Yang nomor 2, menentukan kelompok eksperimental atau kelompok sasaran yang terkena intervensi. Jadi kelas dibagi 2. Memang lebih baiknya itu ada nyari kelas yang rombelnya 2, AB. Jangan satu kelas dijadikan 2. Itu kurang bagus. Yang paling bagus itu ada 2 kelas. Satu sekolah, misalnya kelas 5 ya, kelas 5-nya ada 2, A dan B. Jadi bukan satu kelas dibagi 2, bukan. Itu kurang bagus kalau dalam penelitian eksperimen. Tuh. Terus juga ada desain survei. Survei ini bertitik tolak dari konsep, hipotesis, dan teori yang sudah mapan. Lebih bersifat sebagai verifikasi atas teori yang sudah tersedia, sehingga bertitik tolak dari dasar deduktif. Metode survei digunakan untuk penelitian deskriptif, eksplanatif, eksploratif. Survei ini paling cocok itu angket, itu instrumennya. Kan kita hanya melakukan survei. Jadi nyebar pertanyaan ke siswa, terus hasilnya dianalisis. Cuma gitu aja kalau survei. Nggak pakai nerapkan ini, nerapkan itu. Biasanya tidak seperti itu. Hanya sebatas survei. Ciri penelitian survei. Unit analisis individu, sedangkan jika unit analisisnya kelompok, maka anggota kelompok atau individu dipilih sebagai responden. Jadi analisisnya berdasarkan individu ya. Jadi ada kelompok, misalnya ada kelompok, nah, analisisnya per individu. Itu sebagai respondennya. Jadi nggak langsung satu kelompok, satu angket gitu, tidak. Per orang. Data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Makanya kalau survei itu semakin banyak respondennya, semakin bagus hasilnya.
Nah, kemarin di reguler itu ada kasus begini. Dia penelitiannya, subjeknya cuma 1 orang, tapi ngambil survei. Valid apa tidak kira-kira Mas Zainur? Pak. Tidak valid. Jadi dia itu judulnya pengaruh ini loh, orang tua yang cerai terhadap belajar anak. Terus dia ngambil di kelas 3. Saya tanya, di kelas 3 yang akan kamu jadikan penelitian, yang orang tuanya cerai ada berapa siswa? 1. Ya nggak valid, cuma 1. Nah, ini harus paham. Jadi karena kalau survei itu semakin banyak respondennya semakin bagus. Misal Pak Udin, Ya. kalau itu tadi kan di satu kelas, misal ngambilnya lebih dari 1 kelas, kan bisa digabungkan, itu boleh? Ya Pak? 1 sekolah kalau saran saya. Paling lu 1 sekolah, katakanlah siswanya sejumlah 100 gitu ya. Yang cerai loh, orang tua yang cerai berapa? Paling nggak ada 20%. Itu. Kalau cuma 2 kelas kurang, ya 1 sekolah ngambilnya. Jadi jangan fokus di 1 kelas, tapi pada sekolah gitu. Atau ngambil di SD di Kecamatan Diwe. Nah, jadi SD yang ada di Kecamatan Diwe itu diberikan survei. Itu lebih bagus. Kalau dosen saya dulu ngambil S3 kan beliaunya. Yang disurvei itu SD se-Surabaya. Jadi beliau ngambil judul tentang penggunaan dana di SD, dana BOS ya kalau nggak salah, di SD se-Surabaya, survei. Nah, karena dosen itu kan punya mahasiswa ya. Apakah dosennya yang langsung terjun ke lapangan? Tidak. Ya, Nah, siapa yang disuruh? mahasiswa. 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 Mahasiswanya diberikan angket, disuruh datang ke sekolah-sekolah. 1 mahasiswa dapat 5 sekolah, termasuk saya. Dapat 3. Jadi saya itu nggak tahu Surabaya, nyari alamat SD yang diberikan oleh dosen saya tersebut. Saya taruh berkasnya, disemayani sekolahnya. Seminggu lagi ya Mas ya, kembali lagi ke sini. Ngambil berkasnya, gitu. Jadi memanfaatkan mahasiswanya nggak apa-apa. Nah, dosennya juga begitu. Siapa yang bisa mengumpulkan 3 dapat nilai A. Siapa yang dapat mengumpulkan 2 sekolah dapat nilai B. Siapa yang dapat mengumpulkan 3 sekolah, 1 sekolah dapat nilai C. Kalau nggak dapat sekolah belas, D nilainya. Saya dapat 3, dapat A. Jadi begitu. Simbiosis mutualisme. Ya, karena dosennya juga butuh. Kan nggak mungkin dosennya sendiri nyebar ke seluruh Surabaya. Beliau ambil S3 di Malang. Nggak sebut nama kampusnya lah, nggak enak nanti. Jadi begitu. Ya kita bisa memanfaatkan kolega. Kalau survei sekarang kan pakai Google ini, Google Form kan bisa ya survei itu. Selama grupnya banyak disebar, minta bantuan teman untuk sebarkan ke yang lain, itu juga bisa. Kalau zaman saya dulu ketika dosen saya ngasih tugas itu kan belum ada Google Form zaman dulu, tahun 2007 ya. Jadi pakai lembar-lembaran gitu ditaruh di map. Itu surveinya. Terus beliau menganalisis satu-satu. Jadi hasil dari setiap sekolah itu diinputkan sama beliau, diolah sama beliau. Nah, itu contohnya. Langkah-langkah dalam penelitian survei. Nah, ini garis besarnya ada masalah, teori, hipotesis, terus ada variabelnya, pengumpulan data, dicocokkan dengan desain penelitiannya, diambil sampel, data, diolah, ditemu, terus baru hasil penelitian. Itu gambarannya. Jadi pas turun terjun di lapangan itu pada saat kapan? Pengumpulan data. Desain penelitian ditentukan, data dikumpulkan. Terus dicarilah sampelnya, datang ke sekolah itu tadi. Ini langkah umumnya. Oke, silakan jika ada yang bertanya, monggo. Tanya Pak, itu tadi maaf di slide ke-9 saya tadi agak bingung bedanya yang ini yang ini sama yang bawahnya.
paham yang atasnya itu. Oke. Ini kan eksperimen ya. Ini sebenarnya ada banyak. Ini yang saya tampilkan cuma ini. The short case study. Berarti sama nggak ngasih pretest, tidak. Ngasih treatment dinilai. Sudah, gitu doang. Nah, itu hasil penelitiannya gimana? Ya menjabarkannya ya hasil itu. Lah kan nyari pengaruhnya gimana, Pak? Ya pengaruhnya dari dengan adanya treatment itu nilainya bagaimana kan gitu. Tadi di latar belakang kan sudah ada data awal toh. Kalau nggak ada treatment kan hasilnya pasti di bawah KKM kan, umumnya kan begitu. Kalau di latar belakang. Nah, kalau pas diberikan ini jadinya bagaimana gitu aja. Oh, berarti satu kali, maksudnya cukup satu kali saja, setelah itu sudah gitu ya, Pak? Iya. Jadi dari hasil satu kali itu ya wis itu yang dijabarkan, yang dianalisis. Jadi wis nggak ada banding-bandingin, tidak. Jadi ini semacam eksperimen tapi satu kali. Nah, nih sudah gitu. Macam-macam kan eksperimen itu. Memang yang paling umum itu kan nilai sebelum berapa, nilai sesudah berapa. Kan itu yang paling umum. Padahal ada eksperimen yang lain seperti ini. Jadi kalau dikasih treatment dapat nilai berapa, wes sudah gitu aja. Kalau nilainya bagus, berarti kan treatment itu tadi kan berpengaruh. Karena pembandingnya hanya dari latar belakang. Di latar belakang kan ada data awal lapangan. Oh, nilainya di bawah KKM. Kan gitu. Nah, sekarang yang bawah. Sama jelas yang Mbak Utami yang desain ini tadi, yang one shot case tadi. Ya, sudah jelas. Tapi memang nyari yang one shot case tadi ini contoh-contohnya agak susah ya. Jarang ada yang pakai ini jarang. Karena umumnya itu ada. Saya sendiri nguji itu nggak pernah ada mahasiswa saya yang pakai ini. Tapi kalau sama mau pakai ini ya nggak masalah juga. Yang penting kan teorinya kan jelas. Gitu. Terus yang one group split ya. Tapi Pak Udin, misal yang pertama yang ditanyakan Mbak Ami tadi, setelah kita melakukan treatment, terus akhirnya kita memberikan post test tadi, terus hasil yang kita inginkan ternyata kurang di luar dari apa yang sudah kita kira-kira sebelumnya gitu. Apakah kita mengulang lagi atau gimana, Pak? Ya berarti treatmentnya gak jalan kan gitu aja, Mbak. Berarti treatment yang sudah dilakukan tidak berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Itu hasilnya. Berarti hanya H0 sudah. Itu doang. Bukan H1. Kalau H1 kan ada pengaruh. Diberikan treatment nilainya bagus. Tapi setelah diberikan treatment ternyata nilainya nggak bagus. Berarti kan treatment itu nggak signifikan, nggak berpengaruh. Treatment yang sudah dilakukan itu. Itu aja Mbak Ajeng. Berarti hanya H0. Pun jelas? Terus ngulang lagi itu, Pak? Kalau dari segi logika berarti kan treatmentnya yang salah. Oh gitu. Treatmentnya yang salah. Mengganti treatment. Iya, misal ya, zaman sakitnya flu. Flu itu kan obatnya biasanya apa? Mixagrip ya, Mixagrip. Terus sama dokter dikasih obat sakit kepala, Paramek. Kira-kira flu-nya sembuh tidak? Kan salah obat. Boten, Pak. Berarti ya sudah, berarti treatmentnya salah. Kan gitu, sudah. Nah, kalau treatmentnya salah, sama ulangi lagi. Wong flu kok dikasih Paramek, terus gagal, dikasih Paramek lagi. Berarti kan dokternya yang kacau itu. Berarti harus ganti treatment ya, Pak ya? Iya, treatmentnya. Jadi bukan kecuali PTK. Kalau PTK itu sama treatment sama sampai siklus 1, 2, 3. Beda. Kalau tujuannya PTK kan untuk meningkatkan hasil belajar. Tapi nyari obat yang pas. Oh, kalau dikasih obat ini kurang sedikit. Oh, tambah naik. Kan kalau PTK kan siklus 1, 2, 3. Biasanya kan di tiap siklus kan hasilnya selalu meningkat, tambah meningkat kan gitu. Makanya kalau di PTK itu nggak boleh salah obat dari awal itu. Nggak boleh. Makanya harus tambah naik. Kalau zaman habis treatment
terus post test, terus dilakukan treatment lagi, itu bukan one group pretest post, bukan yang ini tadi jadinya, bukan yang the one shot case tadi, itu jadinya PTK sampean. Kalau misalnya ya dikasihkan treatment nilainya jelek, terus ternyata dikasih treatment lagi nilainya meningkat, terus dikasih treatment lagi tambah meningkat lagi, itu jadinya kenanya bukan the short case tadi, bukan, tapi PTK. Karena apa? Beberapa kali perlakuan yang sama, PTK itu ngarahnya. Berarti sama yang salah ngambil. Bab 3 berarti. Gitu. Poin jelas? Nggih, Iya, Pak. Pak, jelas. Memang kita kan berpikirnya gini, Pak, itu kalau diulang lagi kan nanti nilainya bagus. Lah itu kan bukan one shot case study lagi jadinya. Kalau one shot case study itu cuma satu kali aja, bukan diulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang jadinya ke PTK jadinya. Siklus 1, siklus 2, siklus 3 kan gitu. Pun, ada pencerahan? Nggih, sudah. Ya. Nggih, Yang bawah, sudah, Pak. sudah jelas ya Mbak Utami, berarti nggak perlu saya jelaskan ya yang bawah. Bawah nggih, sudah jelas kalau yang bawah. Oke, jadi yang one shot ini cuma melaksanakan satu kali, nilainya jelek ya berarti treatmentnya salah, wis gitu aja. Kalau sama treatment lagi itu bukan one shot case tadi lagi namanya, PTK jadinya. Penelitian tindakan. Kalau PTK itu batasan treatmentnya sampai berapa, Pak? Sampean misalnya begini, umumnya siklusnya 3 kali. 3 kali, satu siklus 2 pertemuan nggak masalah. Atau satu siklus 1 pertemuan nggak masalah. Paling sedikit 2 siklus 2 pertemuan. Siklus pertama pertemuan 1, siklus kedua pertemuan 2. Itu paling sedikit. Tapi yang paling umum itu 3 kali. Di PPG itu 3 kali sampai siklus 3. Makanya dalam membuat RPP di PPG itu disuruh membuat 3 RPP. Untuk 3 pertemuan. Itu begitu kalau di PPG kan target tuntutannya kan PTK kan ya Mbak ya. Jadi diminta PTK-nya membuat 3 kali. Nanti dari PTK pertama hasilnya bagaimana disempurnakan direfleksi itu. Oh, di siklus 1 kemarin ada kesalahan ini, maka RPP-nya perangkatnya yang perlu diperbaiki ini, entah medianya, entah bahan ajarnya, begitu. Umumnya hanya 3. Kalau di PPG itu standarnya cuma 3. Enggak, 2 enggak boleh, 3 mesti. Oh, jelas? Nggih, jelas. Sudah ada pencerahan? Pak, jelas. Ya. Jadi mohon maaf yang pengembangan enggak saya bahas sampai detail karena saya hanya menyiapkan untuk kuanti dan kuali saja untuk hari ini. Kuali pun enggak seberapa jelas ya ini tadi. Hanya gambarannya saja, yang lebih detail sih ke kuantinya. Oke.